Oke, teman-teman, apa itu CRUD? CRUD adalah singkatan yang berasal dari create, read, update, dan delete, di mana keempat istilah tersebut merupakan fungsi utama yang nantinya diimplementasikan dalam basis data. Empat poin tersebut mengindikasikan bahwa fungsi utama melekat pada penggunaan database relasional beserta aplikasi yang mengelolanya, seperti Oracle, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Jika dihubungkan dengan tampilan terbuka atau interface, maka peran CRUD sebagai fasilitator berkaitan dengan tampilan pencarian dan perubahan informasi dalam bentuk formulir, tabel, atau laporan. Nantinya akan ditampilkan dalam browser atau aplikasi pada perangkat komputer user. Istilah pertama kali diperkenalkan oleh James Martin pada tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul Managing the Database Environment. Fundamental fungsinya adalah secara konseptual, data diletakkan di lokasi penyimpanan sehingga konten dapat diperbarui dan dibaca. Sebelum file penyimpanan dibaca oleh sistem, maka lokasi perlu dibuat dan dialokasikan dengan konten. Untuk beberapa poin yang tidak perlu dapat dihapus agar tidak membebani sistem dan storage yang telah dialokasikan. Fungsi dari CRUD adalah terdapat 4 poin penting dari akronim fungsi CRUD untuk mengembangkan perangkat lunak, baik berbasis web maupun mobile. Yang pertama adalah create. Fungsi CRUD yang pertama adalah create, di mana Anda dapat memungkinkan membuat record baru pada sistem basis data. Jika Anda sering menggunakan SQL, maka sering disebut dengan istilah insert. Sederhananya, Anda dapat membuat tabel atau data baru sesuai atribut yang memanggil fungsi create. Akan tetapi, biasanya hanya posisi administrator saja yang dapat menambahkan atribut lain dalam tabel itu sendiri. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan lihat contohnya di Podular ini, teman-teman. Ini adalah desain yang kami buat untuk data warga. Di sini terdapat screen read, di mana screen read tersebut terdapat untuk nick. Ini nick di text box. Yang pertama adalah nick, kemudian ada nama, kemudian ada jumlah keluarga, kemudian ada alamat. Dan ada di sini button input dan home. Oke, kita lihat bloknya. Ini adalah bloknya, di mana button 1 ketika diklik, maka itu akan yang muncul akan muncul nick. Kemudian ada tulis masukkan nick, masukkan nama, masukkan jumlah keluarga, serta alamat. Nah, yang di bawah sini adalah notifier yang ketika dipanggil nanti akan muncul ditunggu, kemudian loading. Di sini adalah web. Web ini yang kita cantumkan di mana basis data kita tersebut. Ini adalah webnya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana menghubungkan si web tersebut dengan Podular ini. Di sini kita udah atur bloknya di sini web, kemudian di notifier kita panggil respon code, notifier lagi, kemudian respon konten, data telah tersimpan atau oke. Nah, di sini kita set nick, nama, keluarga, alamat. Kemudian untuk panggilnya adalah nick, karena itu merupakan primary key yang di database-nya. Nah, kemudian untuk codingan di database-nya kita udah upload di sini, yaitu teman-teman. Kita lihat, nah di sini hostname-nya adalah localhost, kemudian ada mahasiswa, passwordnya adalah mrafiq, kemudian database-nya ini ID-nya. Di sini ada nick, nama, keluarga, serta alamat. Ini adalah codingannya, teman-teman. Select from table warga, nick, karena nick tadi termasuk primary key-nya. Jika data sudah ada, maka data akan muncul ketika nanti dipraktekkan data sudah ada. Ini adalah nick, tabelnya kan ada 4 tuh. Nah, di sini ada nick, nama, keluarga, alamat. Oke, sekarang kita lihat di database-nya. Di sini saya udah ada contoh satu. Ini adalah nama tabelnya, tabel warga. Di sini terdapat tabel nick, nama, keluarga, dan alamat. Ini kemarin karena untuk ngetes, maka di sini saya masukkan nick untuk Bapak Budi Susanto, jumlah keluarganya 6 dan alamatnya The Valley Cikarang. Oke, teman-teman, sekian kita bahas selanjutnya. Oke, kita lanjutkan materi kedua, yaitu read. Fungsi dari screen read
yaitu memungkinkan Anda untuk mencari atau mengambil data tertentu yang berada di dalam table atau database dengan membaca nilainya. Fungsi read mempunyai kesamaan dengan fungsi search yang biasa Anda temukan dalam berbagai perangkat lunak. Hal yang perlu Anda lakukan adalah dengan menggunakan kata kunci, keyword, atau primary key untuk dapat menemukan file record dengan bantuan filter data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini untuk primary key-nya kita menggunakan nick, lalu kita lanjutkan ke desain pada kodular. Di sini yaitu merupakan tampilan dari desain screen read kita, yaitu ada card view, list view, button home, dan notifier dan web 1. Notifier fungsinya di sini untuk info notif, dan web 1 ini untuk menghubungkan si kodular pada database ya. Lanjut kita ke blog. Di sini ketika screen read memanggil notifier, di sini untuk progress dialognya akan keluar message tunggu sebentar dan title loading. Di sini kita langsung set web 1 URL untuk mendapatkan report dari database ya. Di sini kita langsung memanggil call web 1 get. Di web 1 kita call notifier dismiss progress dialog. Masuk ke if then else. If get response code sama dengan 200. 200 ini adalah kode dari database php-admin. Initialize local name to split text get response content. Set list view element to get name. Nah, ketika gagal, else-nya akan memanggil notifier show message dialog. Message-nya yaitu silahkan cek jaringan Anda dengan title koneksi gagal dan button text yaitu oke. Di sini when button 1 merupakan button home yang akan menghubungkan ke screen utama. Lanjut ke web host yaitu di PHP-nya, file PHP. Di sini adalah codingan untuk menghubungkan kodular dengan php-admin. Di sini adalah identitas php-admin atau database kita. Dan di sini select from table warga. Di sini adalah nama dari database kita dengan adanya nick, nama, keluarga, alamat. Kita coba lihat di database kita. Nah, di sini ada berupa tabel warga kita dengan nama tabel warga dan ada inputan satu inputan berisi nick 12345, nama Budi Susanto dengan jumlah keluarga 6, alamat ke Vale Cikarang. Untuk pengoperasiannya nanti kita lakukan di akhir video ya, di akhir materi. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, setelah teman-teman mengetahui dan juga memahami apa itu create dan juga read, fungsi CRUD yang ketiga adalah update, di mana berfungsi untuk memodifikasi data atau record yang telah tersimpan di dalam database. Namun, teman-teman juga perlu untuk mengubah beberapa informasi terlebih dahulu ya, agar dapat mengubah record sesuai kebutuhan. Untuk pengisian update data, juga perlu untuk menyesuaikan nilai atribut sesuai dengan form yang tersedia, agar tidak ada kesalahan saat pemrosesan data di dalam server. Saya akan menampilkan desain yang sudah saya buat, yakni dalam screen update. Ini adalah tampilan desain screen update. Yang pertama, saya memasukkan komponen card view. Kemudian saya memasukkan komponen label, lalu saya beri nama update data warga, dan saya memasukkan 4 komponen text box. Text box yang pertama adalah perintah untuk memasukkan nick, yang kedua adalah perintah untuk memasukkan nama, yang ketiga adalah perintah untuk memasukkan jumlah anggota keluarga, dan keempat adalah perintah untuk memasukkan alamat. Di bawahnya juga terdapat 2 button yang sudah saya sisipkan. Button yang pertama berfungsi untuk menyimpan data, dan button yang kedua berfungsi untuk kembali ke halaman utama atau halaman awal. Tak lupa juga saya sisipkan komponen notifier
dan juga web. Ini adalah tampilan blog untuk screen update yang telah saya buat tadi. Sebenarnya tampilan blognya hampir sama dengan screen create ataupun screen read. Hanya saja yang membedakan terletak pada alamat URL yang diinput di sini. Kenapa berbeda? Karena setiap inputan pada database memiliki kode URL yang berbeda-beda. Untuk yang lainnya hampir sama. Dan kemudian saya akan menampilkan codingan dalam pembuatan screen update yang tadi. Ini adalah codingan yang sudah saya susun. Yang pertama ada hostname sama dengan localhost. Yang kedua ada memasukkan user sama dengan ID mahasiswa, kemudian password, kemudian database sama dengan ID mahasiswa DBS, dan ada 4 inputan: nick, nama, keluarga, dan alamat. Kemudian ada select from tabel underscore warga where nick sama dengan nick. Tabel underscore warga adalah tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Dan yang membedakan dari codingan update dengan codingan yang sebelumnya, yakni pada poin ke-18, di sini terdapat kata-kata update tabel underscore warga, set nama sama dengan nama, keluarga sama dengan keluarga, alamat sama dengan alamat, where nick sama dengan nick. Ketika data connect ke dalam database-nya, maka akan memunculkan notifikasi data berhasil diupdate. Namun apabila data tidak connect terhadap database-nya, maka akan muncul notifikasi data tidak ditemukan. Nah, itu penjelasan mengenai screen update yang telah saya buat. Selanjutnya akan dijelaskan penjelasan mengenai screen delete oleh teman saya. Baik, meneruskan apa yang sudah teman saya terangkan sebelumnya, kali ini saya akan menerangkan fungsi terakhir dari CRUD, yaitu delete. Di mana ketika Anda tidak membutuhkan sebuah record lagi, maka data tersebut perlu untuk dihapus, sehingga Anda perlu menggunakan fungsi delete untuk memproses aktivitas tersebut. Beberapa software terkait database relasional mengizinkan untuk Anda menggunakan soft and hard delete. Untuk soft delete berfungsi untuk memperbarui status baris yang menunjukkan bahwa data akan dihapus meskipun informasi tersebut tetap akan ada ya teman-teman. Sedangkan untuk hard delete-nya itu sendiri bertujuan untuk menghapus catatan pada basis data secara permanen. Lanjut ke desain screen-nya ya teman-teman. Nah, desain buatan kelompok kami kurang lebih seperti ini ya teman. Pertama kita pakai card view, kemudian label. Di sini kita pakai 2 label. Kemudian selanjutnya kita pakai card view kembali. Lalu 1 text box untuk nick. Kemudian kita pakai 2 button, yaitu button delete dan button home untuk kembali ke tampilan awal ya teman-teman. Dan terakhir kita pakai wave dan notifier. Masuk ke tampilan bloknya. Di sini kita menggunakan control untuk button. Kita menggunakan perintah when do ya teman-teman. Kemudian di sini ada if then else. Nah, awalnya kita itu pakai text. Kemudian kita masukkan text box nick tadi ya teman-teman. Lalu kemudian menggunakan call notifier 1 show else notice, dan kita tambahkan teks di notice-nya, itu kita input masukkan nick. Kemudian kita pakai call di text box nick-nya ya untuk request fokus. Selanjutnya
masih call notifier 1 ya teman-teman, yaitu show progress dialog, message dan title. Untuk message-nya itu kita input ditunggu dan detailnya kita input loading. Kemudian masuk ke kita tambahkan web 1 untuk setnya teman-teman. Di sini untuk mengset link untuk mengkonekkannya teman-teman. Kita paste link yang sudah kita copy sebelumnya ya teman-teman. Lalu kita pakai call web 1 post text join, kemudian text nick, lalu text box nick dan text. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan si web 1 tersebut kita menggunakan notifier 1 call dismiss progress dialog, lalu get respond content kode. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masih menggunakan call notifier 1 show message dialog. Message kita menggunakan get respond content. Di detail kita menginput seperti ini, tulisan info, dan di button text kita input oke. Dan apabila terjadi kesalahan, di sini untuk else-nya kita pakai call notifier 1 show message dialog, message detail, button text. Untuk message-nya di sini kita input silakan cek jaringan Anda, dan detailnya kita input koneksi gagal, dan button text-nya oke. Masuk ke codingan yang akan kita gunakan. Di sini kita lihat tidak boleh ada yang salah teman-teman ya. Untuk hostname, user, password serta database-nya. Nah, jangan lupa untuk di sini kita ganti select from, sesuaikan dengan tabel yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini. Kemudian di sini juga delete from tabel warga. Nah, di sini yang kita gunakan yaitu tabel warga ya teman-teman. Jangan lupa tabel ini jangan salah ya teman-teman. Nah, jika sudah kalian pastikan semuanya sudah benar, kita tinggal save dan close ya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan sesi terakhir, yaitu cara pengoperasian aplikasi create update delete. Ini pertama kita lihat pada database. Di sini hanya terdapat satu inputan, yaitu nick 12345 dengan nama keluarga Budi Susanto dan jumlah keluarga 6 dan alamat sebagai berikut ya teman-teman. Kita langsung menuju ke screen pada handphone. Nah, di sini ada 4 screen, yaitu input data, read, update, dan delete. Pertama kita akan mencontohkan pada screen input data ya teman-teman. Nah, ini kita akan memasukkan nick dengan nick berbeda 12346 dengan nama Ali Akbar, dengan jumlah keluarga 5 dan alamat bumi sekarang Lestari ya teman-teman. Kita input. Ya, data berhasil disimpan. Kita kembali ke home dan kita akan lihat di screen read apakah sudah masuk atau belum. Ya teman-teman, sudah masuk ya. Jadi totalnya ada 2 input. Di sini kita akan lakukan refresh pada database untuk melihat apa sudah benar ada 2 input. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Ya, sudah ada 2 input, 12345 dan 12346. Oke, pada HP kita kembali ke home dan kita akan contohkan pada screen update ya teman-teman. Di sini kita akan mengupdate yang nick 12346 dengan kesalahan nama ya. Yang tadinya Ali Akbar kita ganti menjadi Dimastri. Dengan jumlah keluarga kita ganti juga, yang tadinya 5 menjadi 3 dengan alamat yang sama. Ini sekarang Lestari, simpan. Oke, data berhasil diupdate ya teman-teman. Kita kembali ke home dan kita akan kembali ke screen read apakah sudah terupdate.
Oke teman-teman, kita lihat untuk NIK 12346 sudah terupdate ya, sudah diganti namanya menjadi Dimastri dengan jumlah keluarga 3 dengan alamat tetap sama Bumi Cikarang Lestari. Oke, kita lihat di database, kita refresh terlebih dahulu apakah sudah terganti juga. Kita tunggu sebentar teman-teman. Ya, sudah terganti ya teman-teman. NIK 12346 namanya sudah diganti, jumlah keluarga juga, dan alamat yang sama. Pada HP kita kembali ke home dan kita akan masuk pada pengoperasian screen delete ya teman-teman. Screen delete di sini kita memasukkan primary key yaitu NIK. Kita akan menghapus dengan NIK 12346 ya teman-teman, yaitu inputan kedua tadi. Kita delete. Oke, data berhasil di delete. Kita cek pada screen read ya, apakah sudah terhapus atau belum. Oke teman-teman, untuk NIK 12346 sudah terhapus ya teman-teman. Mari kita lihat di database apa sudah terhapus juga. Oke teman-teman, sudah terhapus. Menyisakan satu inputan dengan NIK 12345, nama Budi Susanto, jumlah keluarga 6 dengan alamat sebagai berikut ya teman-teman. Sama seperti di screen read pada kodular ya teman-teman. Kita kembali ke home. Mungkin seperti itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.